Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali di dalam pembelajaran matematika peminatan. Insyaallah pada kali ini Ibu akan menyampaikan tentang gradien garis singgung kurva untuk grafik fungsi trigonometri. Ini adalah aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, kita melihat dulu apa yang disebut gradien. Ya, insya Allah kata gradien ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Nah, gradien ini adalah kemiringan garis. Ya, tentunya akan berkaitan dengan garis. Nah, kemudian ini ada kata garis, dan garis ini adalah garis secara umum. Tapi ketika garis tersebut menyinggung sebuah kurva, maka posisi garis ini statusnya namanya menjadi garis singgung. Dan kurva yang akan kita bahas di sini adalah khusus, yaitu dari grafik fungsi trigonometri. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini adalah gradien garis singgung kurva pada grafik fungsi trigonometri. Nah, itu judul atau tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, kita lanjut. Mohon maaf, ini tidak terlihat bagian atasnya. Di sini Ibu menyampaikan tentang rumus persamaan garis singgung yang tentunya sudah kalian kenal karena garis ini diambil secara umum, yaitu persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan bergradien m, yaitu persamaannya adalah y sama dengan y min y1 sama dengan m kali x min x1, di mana m-nya itu adalah sebuah gradien yang gradien ini bisa dilihat dari turunan pertama, ya. M sama dengan y aksen atau f aksen atau dy per dx untuk x sama dengan x1. Nah, kemudian ada yang disebut garis normal. Garis normal adalah sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung yang melalui titik singgung. Jadi garis normal ini titik yang dilaluinya sama seperti garis singgung yang tadi, ya. Kita lihat di sini ada catatan-catatan. Catatan ini adalah hanya mengingatkan saja, yaitu ada kedudukan dua garis yang sejajar dan kedudukan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, di sini kenapa diingatkan kembali? Karena pada tema ini kita akan sering sekali ketemu dengan garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus, ya. Nah, contoh misalnya ada sebuah garis G dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1 sejajar dengan garis Y sama dengan M2X ditambah C2. Nah, di mana M1 dan M2 ini adalah masing-masing gradien dari garis G dan H. Kalau ini kedua garis G dan H ini sejajar, maka tentunya gradiennya sama. Dengan kata lain di dalam bahasa matematika ditulis M1 sama dengan M2. Nah, itu adalah dua garis yang sejajar, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dua garis yang tegak lurus? Nah, kalau garis yang tegak lurus ini tentunya ada hubungan gradien juga, ya. Nah, misalnya ada sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1 tegak lurus dengan garis H dengan persamaan Y sama dengan M2X ditambah C2, di mana M1 dan M2 masing-masing gradien garis G dan H seperti tadi, ya. Maka di sini kalau G dan H ini tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Ingat ya, kalau sejajar artinya miringnya sama, maka gradiennya sama.
yaitu M1 sama dengan M2. Nah, kalau tegak lurus, perkaliannya hasilnya adalah min 1, yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kalian harus ingat ya dengan catatan-catatan ini. Kenapa? Karena nanti akan sering dipakai, sering muncul di dalam soal-soal pada tema ini yang sedang kita bicarakan di sini ya. Baik, lanjut ya. Nah, di sini kita atau Ibu menyampaikan tentang stasioner grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk mencari stasioner, kita tentunya akan menggunakan turunan fungsi trigonometri. Sebagaimana di awal tadi disampaikan bahwa untuk gradien garis singgung sebuah kurva itu adalah aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Nah, salah satunya juga ini adalah stasioner. Nah, pada semester 1 kita pernah membahas tentang stasioner juga. Hanya bedanya dengan sekarang, grafik fungsinya adalah trigonometri. Kalau yang lalu di kelas 11, grafik fungsinya adalah grafik fungsi aljabar. Jadi tidak beda ya, tidak jauh beda. Hanya yang membedakan itu adalah fungsi asalnya. Dulu fungsi aljabar, sekarang fungsi trigonometri. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat syarat stasioner sebuah fungsi dari Y sama dengan Fx, itu syaratnya adalah Y aksen sama dengan 0 atau turunan pertama dari fungsi tadi sama dengan 0. Baik di trigonometri ataupun di fungsi aljabar. Ya, ingat kembali itu ya, barangkali kalian dulu pernah Ibu sampaikan ya. Nah, jadi ini diingat kembali ya. Nah, sekarang kita mengingat lagi apa yang disebut jenis stasioner ya. Jenis stasioner untuk trigonometri itu ada maksimum, ada minimum, ada belok. Nah, kalian harus ingat misalnya dalam sinus dan kosinus itu terdapat fungsi maksimum dan minimum, seperti halnya kita sudah membahas pada materi sebelumnya, yaitu tentang grafik sederhana sinus dan kosinus ya. Kemudian pada persamaan trigonometri yang Y sama dengan tangan X, di situ punya titik belok. Ingat ya, kalau sebuah kurva itu naik, diem, kemudian turun, maka jenis stasioner di situ adalah maksimum. Kemudian kalau kurva tersebut prosesnya atau posisinya turun dulu, diam kemudian naik, maka jenis stasionernya adalah minimum. Nah, untuk belok seperti apa? Nah, ingat ya waktu itu yang namanya belok itu seandainya sebuah kurva itu naik, kemudian diam dan naik lagi. Nah, maka yang demikian disebut jenisnya belok. Atau turun, diam, kemudian turun lagi ya. Kalian ingat kembali ya itu semuanya. Jadi catatan-catatannya itu mirip-mirip dengan fungsi aljabar ya. Nah, kita lihat contoh di sini ya, contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya diketahui sebuah grafik fungsi trigonometri dengan persamaan Y sama dengan 2 cos X ya. Ingat ini ada 2 cos X ya. Waktu itu pernah Ibu sampaikan juga soal ya, dan kalian itu soalnya diminta untuk melukis. Nah, kemudian untuk pertanyaannya yang pertama, tentukan stasioner fungsi tersebut. Yang kedua yang B, tentukan jenis stasioner, yaitu maksimum, minimum, atau belok. Kemudian yang ketiga, titik stasioner, yaitu titik balik maksimum dan titik balik minimum atau titik belok ya. Nah, ini pertanyaannya, tolong simak dulu pertanyaan ini agar kalian nanti dapat menjawabnya dengan benar ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama, diminta stasioner. Berarti tadi syarat stasioner itu adalah Y aksen sama dengan 0. Berarti kita akan menurunkan dulu dari fungsi asal. Asalnya adalah Y sama dengan 2 cos X sama dengan 0. Maka turunannya itu adalah min 2 sin X sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan
persamaan ini, kalian boleh menggunakan di sini sifat-sifat persamaan, yaitu kedua ruas di kiri dan di kanan dibagi dengan min 2. Ya, kedua ruasnya dibagi dengan min 2. Artinya min 2 sin X dibagi min 2, hasilnya sin X. Dan 0 yang di ruas kanan dibagi 2, hasilnya 0. Maka kita mendapatkan persamaan itu sin X sama dengan 0. Nah, untuk mencapai atau mencari nilai X, di mana fungsi tersebut mencapai stasioner, ini kalian harus sudah hafal ya. Boleh dihafal dengan sudut-sudut istimewa atau juga kalian membayangkan grafik sinus ya. Boleh. Nah, di sini sinus berapa derajat yang nilainya 0. Berarti itu tidak lain adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi, X yang ini merupakan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya. Nah, maka jawabannya itu untuk pertanyaan A, kapan fungsi tersebut mencapai stasioner? Jawabannya fungsi mencapai stasioner pada X sama dengan 0, X sama dengan 180, dan X sama dengan 360. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang B, tentukan jenis stasioner. Nah, kalian tahu dari pembelajaran sebelumnya untuk sin dan cos dan untuk soal ini adalah Y sama dengan cos X. Nah, berarti ini adalah tentang cos. Maka Y sama dengan cos X ini tidak punya titik belok. Yang punya apa? Yaitu titik balik maksimum dan titik balik minimum. Ya. Jadi untuk jawaban B, jawabannya adalah jenis stasioner dari fungsi Y sama dengan 2 cos X adalah titik balik maksimum dan titik balik minimum dan tidak punya titik belok. Nah, kemudian lanjut berkaitan dengan B, tuliskan titik stasionernya. Ingat ya, di sini ada jenis stasioner, ada titik stasioner. Nah, kalau titik stasioner, kalian harus menghadirkan nilai X dan Y-nya. Di sini X-nya sudah ada, yaitu pada jawaban yang A, X-nya 0, 180 derajat, dan 360 derajat. Bagaimana untuk mencari Y-nya? Nah, masukkan atau substitusikan nilai ini semuanya masing-masing satu-satu ke fungsi asal. Y sama dengan 2 cos X. Kalau X-nya misalnya 0, berarti 2 kali 0. Sehingga di sini didapat titik balik maksimumnya 0,2. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau 180? Ya, sama caranya, substitusikan. Y sama dengan 2 cos X. Untuk 180 nilainya adalah min 1 untuk cos ya. Jadi Y sama dengan 2 kali min 1, nilainya min 2. Maka 180 derajat, min 2 itu sebagai titik balik minimum. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya untuk X sama dengan 360 derajat. Nah, untuk X sama dengan 360 derajat, caranya sama juga. Bagaimana Y-nya? Ya dihitung Y sama dengan 2 cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu di kuadran 4 dan nilainya 1. Sehingga jawabannya Y sama dengan 2 kali 1. Nah, berarti 360,2. Maka 360,2 itu sama dengan yang tadi, sebagai titik balik maksimum ya. Jadi pada soal ini titik stasionernya itu titik balik maksimumnya ada 2, yaitu di titik 0,2 dan 360,2. Kemudian titik balik minimumnya di titik 180,2 dan tidak punya titik belok. Ya, nah berarti kita sudah selesai menjawab pertanyaan untuk soal nomor 1. Bagaimana nih kalian semuanya? Ada pencerahan setelah Ibu sampaikan tentang stasioner ini ya. Kalian harus menyadari before and after, sebelum dan sesudah itu harus ada perubahan pemahaman ya. Kalau sebelumnya belum paham,
setelah Ibu menyampaikan, kalian harus lebih paham lagi. Oke, kita lanjut. Nah, nanti pertanyaan boleh ya, nanti setelah Ibu selesai beberapa contoh disampaikan. Baik, yang kedua, yang berikutnya adalah contoh. Nah, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin kurung 2X min Pi per 6 di titik yang berabsis X sama dengan Pi per 2. Silakan baca ulang, baca dengan teliti, dengan seksama. Jadi pada soal ini yang diketahui adalah persamaan kurva Y sama dengan sin kurung 2X min Pi per 6 dan satu titik singgung yang diketahui absisnya saja yaitu X sama dengan Pi per 2. Contoh soal seperti ini pernah disampaikan tapi dalam bentuk persamaan aljabar. Nah, pertanyaannya apa? Di sini ada tentukan gradien. Berarti yang diminta adalah gradien. Ingat ya, tadi Ibu menyampaikan bahwa gradien itu adalah lambangnya dengan M dan bisa dicari gradien ini dengan turunan pertama, Y aksen. Baik, kita lanjut ya. Untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk menyelesaikan contoh soal ini, yang pertama kita harus menentukan turunan fungsi tersebut ya, tentunya turunan pertama Y sama dengan sin kurung 2X min Pi per 6. Nah, maka turunannya adalah 2 kali cos dalam kurung 2X min Pi per 6 ya. Kalian ingat-ingat lagi ya bagaimana turunan untuk trigonometri. Kita lanjut. Yang kedua, kita akan menentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgung yaitu M, M-nya adalah Y aksen. Untuk X sama dengan Pi per 2, berarti nanti yang ada nih angka X atau variabel X kita ganti dengan Pi per 2. Ya, seperti ini yang Ibu sampaikan. Y aksen sama dengan 2 kali cos kali 2X min Pi per 2 min Pi per 6, maka nilai X ini disubstitusi dengan Pi per 2 ya. M sama dengan 2 cos kurung 2 kali Pi per 2 dikurangi Pi per 6 ya, sama dengan 2 cos 5 Pi per 6. Kalian paham ini dari mana angka ini? Ya, tentunya dari pengurangan ini ya. 2 per 2 ini adalah 1. 1 ini kalau kita buat pecahan dengan penyebut 6, maka 6 per 6. 6 per 6 dikurangi Pi per 6, itu nilainya 5 per 6 Pi. Nah, di dalam pikiran kita ini transit, 5 per 6 Pi itu adalah 150 derajat. Berarti nilai cos 150 derajat itu adalah berapa? Ya, itu adalah negatif 1 per 2 akar 3 ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2, berarti nilai M ini adalah 2 kali min setengah akar 3, maka hasilnya min akar 3, atau Ibu tulis kembali di sini M sama dengan min akar 3. Maka kita sudah menjawab soal tadi ya. Tadi dalam soal itu tentukan gradien garis singgung kurva yaitu M. Dan kita sudah sampai menjawabnya di sini. Tinggal membuat satu kesimpulannya. Jadi gradien garis singgung kurva tersebut adalah M sama dengan min 1 per 3. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, barangkali ada pertanyaan, itu bisa nanti lewat Japri atau mungkin di Google Classroom ya. Nah, ini apa yang Ibu sampaikan pada kali ini sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sampaikan pada kalian. Ya, terima kasih pula atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang Ibu sampaikan kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini menjadikan satu tambahan ilmu untuk kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.